perayaan hari buruh besok hari libur, perayaan hari buruh. Buruh itu adalah salah satu profesi yang kadang-kadang oleh sebagian kalangan dipandang sebelah mata. Ternyata kalau kita merujuk pada penjelasan para ulama, sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para buruh, para pekerja, para karyawan dengan segala macam profesinya itu mendapatkan kedudukan yang sangat mulia dalam pandangan agama. Saya yakin di ruangan ini sebagiannya berisikan mungkin mahasiswa, tapi sebagiannya lagi adalah para pekerja. Karena mau tidak mau, untuk membangun kehidupan dan peradaban yang semestinya di dunia ini, gak bisa semua orang jadi ustadz, gak bisa semua orang jadi alim, gak bisa semua orang jadi kiai. Harus ada yang kerja di pabrik, harus ada yang kerja di jalanan, harus ada yang memakmurkan rumah sakit. Tidak bisa kita hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berzikir, bertasbih dan bertahmid seperti halnya malaikat. Jadi itu bedanya malaikat dengan manusia, Pak. Manusia itu Allah berikan hawa nafsu. Hawa nafsu ini kalau dikendalikan bisa berdampak positif, kalau tidak dikendalikan bisa berdampak negatif. Tapi dia memberikan sumbangsih bagi peradaban. Kalau nggak ada hawa nafsu, Pak, kita nggak akan terlahir, betul tidak? Ya, kalau tidak ada hawa nafsu, orang itu tidak akan mungkin berusaha untuk meningkatkan kreativitas. Kalau tidak ada hawa nafsu, tidak mungkin orang itu punya planning dalam hidup. Jadi hawa nafsu itu dalam batas tertentu punya peranan dalam peradaban umat manusia, tapi di saat yang sama dia juga sering menjadi sumber malapetaka manakala tidak bisa dikendalikan. Nah, walhasil malaikat hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dengan bertasbih dan bertahmid. La ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat itu nggak pernah maksiat sama Allah. Manusia ini beda sendiri. Dia ibadah kepada Allah sekaligus maksiat kepada Allah. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu senantiasa berbuat salah. Kalaupun manusia ini nggak berbuat salah, dalam sebuah hadis disebutkan, seandainya kita nggak pernah berdosa, Pak, Allah itu akan menciptakan makhluk lain yang pasti akan berdosa. Begitu dalam hadis. Jadi sudah menjadi keniscayaan hidup. Ada kemaksiatan, ada ketaatan, karena manusia ada hawa nafsu, dibekali hawa nafsu. Hanya dengan sholat, tapi ketika menyembah Allah dengan kerja di kantor, menjadi buruh, menjadi pekerja, dan begitu seterusnya. Ibu-ibu mendidik anak, sabar dengan perlakuan suami, itu bagian dari ibadah. Jadi ibadah kita lebih banyak ketimbang malaikat sebetulnya. Secara otomatis yang ibadahnya lebih banyak ini otomatis kedudukannya lebih mulia ketimbang malaikat. Kan logikanya begitu. Semakin banyak peluang untuk beribadah, maka potensi menjadi lebih mulia itu semakin besar. Malaikat ibadahnya terbatas pada ritual-ritual, sementara kita bisa di jalan, bisa di kantor, bisa di sekolah, bisa di rumah sakit, bisa di rumah, dan di berbagai tempat lainnya. Baik, saya membawa kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ada hadis-hadis yang mungkin oleh telinga kita jarang terdengar, dan itu bisa merubah perspektif sebagian orang menyangkut agama. Karena ada sebagian orang beragama yang mengira bahwa kesalehan itu dibentuk dengan cara perbanyak zikir, perbanyak tilawah Al-Quranul Karim, memperbanyak sholat sunnah. Ya, itu salah satu upaya. Tapi yang sering kadang orang lupakan adalah manakala orang sabar menjalani kewajibannya sebagai pekerja, sebagai kepala rumah tangga, sebagai buruh, sebagai apapun, dia sabar dengan kewajibannya, dia mengabdikan diri kepada Allah, menunjukkan ubudiyahnya kepada Allah dengan pekerjaan itu pahalanya tidak kalah besar ketimbang orang yang sholat ratusan rakaat. Saya akan memulai dengan salah satu kutipan dari Abu Sulaiman Ad-Darani. Naam, Abu Sulaiman Ad-Darani. Kata beliau, Abu Sulaiman Ad-Darani minas salafis salih, min ulama fi asr salafis salih, orang saleh. Beliau berkata, laisal ibadatu indana an tasaffaq qadamaik wa ghairuka yaqutulak. Bagus sekali ini ungkapan.
ibadah itu menurut kami bukan dengan cara Anda itu menggerakkan kedua kaki Anda, wa ghairuka yaqutulak, sementara yang lain memberikan nafkah kepada Anda. Maksudnya begini Pak, ibadah itu menggerakkan kaki itu maksudnya dalam sholat kita membariskan kaki, maaf, bukan menggerakkan, membariskan kaki. Bukan dalam arti kita itu tiap hari di dalam masjid, tapi urusan makan kita mengandalkan orang. Kan ada mungkin orang punya perspektif mutafarriq lil ibadah, ya memang ada orang-orang semacam itu. Tapi kan ada orang-orang yang dikasih kewajiban sama Allah mencari nafkah. Ibadah itu bukan dengan cara kamu membariskan kaki di masjid, sementara yang lain ngasih uang ke kamu, makannya dari orang lain gitu loh. Ibadah dia dalam masjid, tapi makanannya dari orang lain. Bukan itu ibadah itu. Tahu nggak apa kata beliau? Walakin ibda biroghifai, kamu mulai dengan kedua belah roti kamu. Artinya kamu mencari nafkah dulu, cukupkan diri kamu supaya nggak bergantung sama orang lain. Didahulukan al-kasab, berupaya secara duniawi mencukupkan diri supaya nggak bergantung sama orang lain. Fahruzhuma, dapatkan kedua roti itu, maksudnya nafkah sehari-hari. Jangan sampai kita itu tiap hari kerjanya dalam masjid, urusan makan ngandelin orang, maksudnya begitu. Itu bukan ibadah yang benar. Ibadah yang benar adalah cari roti, ambil itu roti, thumma ta'abbad, setelah itu ibadah. Jadi dalam agama Islam, ibadah yang hakiki itu bukan hanya ritual. Kemudian apalagi kalau kita dengan terus menerus melakukan ritual itu kita mengandalkan orang. Tapi kita mencari nafkah buat mencukupkan diri sendiri, tujuannya apa? Apa itu sebagai langkah apa? Sebagai langkah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bekal. Maksudnya cari bekal. Cari bekal kemudian ibadah. Jadi ibadah itu enggak hanya sebatas ritual, kata Abu Sulaiman Ad-Darani. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat lain yang disebutkan juga oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada salah seorang sahabat, Nabi dengan para sahabatnya berkumpul melihat seorang pemuda, dzu quwwatin wa jalad. Pemuda ini dikisahkan dia itu gagah perkasa, masih muda, masih tangguh, kira-kira begitu ya. Kemudian para sahabat itu melirik seorang pemuda yang gagah perkasa tadi. Dia pagi-pagi keluar rumah, bahasa zaman sekarang itu ngantor Pak. Kerja maksudnya, pagi-pagi keluar rumah bekerja, ya bahasa kita sekarang jadi buruh kan. Bahasa kita sekarang jadi buruh, pagi-pagi. Sahabat-sahabat yang lain melirik pemuda ini. Nabi ada di samping mereka. Ada yang nyeletuk begini. Waiha hadza lau kana syababuhu wa jaladuhu fi sabilillah. Oh, sayang banget ya anak muda ini. Coba seandainya dia gunakan kekuatan dan masa mudanya ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nyeletuk kayak gitu. Maksudnya di jalan Allah itu dalam bayangan yang bersangkutan apa? Baca Al-Quran, ritual di dalam masjid, beriktikaf begitu. Sayang sekali ya ada anak muda tapi nggak di jalan Allah, kira-kira begitu ngomongnya. Jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taqulu hadza. Jangan ngomong begitu. Fa innahu in kana yas'a ala nafsihi, kalau seandainya pemuda ini yang keluar rumah ini berusaha untuk dirinya sendiri, liyakuffaha anil mas'alah, supaya dia enggak minta-minta sama orang lain. Kalau dia keluar dari rumahnya supaya enggak minta-minta, fahuwa fisabilillah, maka dia di jalan Allah. Jadi jangan, seolah Nabi bilang begini, jangan kamu punya bayangan bahwa orang fisabilillah itu artinya orang yang sholat dan ibadah di dalam masjid atau beriktikaf sepanjang hari. Itu kalau Ramadan beda cerita ya, karena memang ada anjuran. Bukan berarti bertilawah, berzikir, bertasbih, bertahmid. Syukur-syukur bisa digabung dua-duanya. Dalam keadaan bekerja Anda berzikir, Masya Allah, ahlan wa sahlan. Tapi kita sedang bicara tentang dua dunia yang kadang-kadang orang mengira bahwa ibadah itu hanya sebatas ritual. Kata Nabi Muhammad, tidak. Itu orang kalau seandainya keluar rumah ngantor, pergi ke pabrik, kalau versi zaman sekarang,
demi mencukupkan dirinya supaya enggak minta-minta sama, wa fisabilillah, itu di jalan Allah. Wa in kana yas'ala abawain dha'ifain, kalau dia itu berusaha untuk menafkahi kedua orang tuanya yang lemah, yang sudah tua renta, au dzurriyyatin dhi'af, atau keturunan yang lemah, anak istri, anak cucu yang perlu uang jajan, dia pergi ke sana, berangkat jam 7, pulang jam 4, datang ke rumah udah capek, diomelin bini, datang juga kadang-kadang, tagihan ini tagihan itu, besok keluar ngantor lagi, baik lagi sore. Itu orang-orang kayak gitu tuh kata Nabi, liyughniyahum wa yakfiyahum, supaya mencukupkan keluarganya. Kalau seandainya dia melakukan itu supaya mencukupkan keluarganya, wa fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lanjutannya Pak, ini lanjutannya. Wa in kana yas'a tafakhuran wa takatsuran. Tapi kalau orang itu berusaha untuk tafakhur, membangga-banggakan diri. Lihat gue nih. Merasa dirinya, melihat dia membandingkan dirinya dengan orang lain dan membanggakan profesinya. Dia bekerja untuk berbangga-bangga. Au takatsur. Nah, mungkin barang yang kalaulah mungkin dibilang ada sebagian orang yang berkarakter ini, mungkin yang kedua ini, takatsur. Takatsur itu artinya bekerja demi memperbanyak harta doang. Orientasi utamanya dia kerja itu memperbanyak harta. Enggak ada niatan awal bahwa saya bekerja memberikan nafkah, menunaikan kewajiban yang Allah berikan. Yang ada di kepalanya apa? Nambah fulus doang. Jawaban Nabi apa Pak? Menyangkut orang ini. Lihat, itu pekerjaan sama. Kebayang nggak dalam agama Islam ini orang bisa melakukan pekerjaan yang sama tapi hasilnya bisa berbeda. Gara-gara apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap perbuatan bergantung kepada niat. Orang bekerja ke kantor sama, sama-sama capek, durasi kerjanya sama, 7 sampai jam 4, katakan begitu. Sama-sama bekerja, sama-sama keluar rumah, sama-sama berkeluar keringat. Tapi di mata Gusti Allah beda, Dok. Sama halnya orang ceramah, Pak. Allahu alam, hanya Allah yang lebih tahu hati saya. Dan hanya Allah yang lebih tahu tentang hati-hati ustadz di sana. Ya kan? Sama-sama ceramah, sama-sama menyampaikan agama, tapi dilihat itu motif hati. Dilihat, jadi penilaian, jadi bahan pertimbangan dalam pandangan agama. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang ini kalau dia bekerja demi mencukupkan dirinya atau menafkahi keluarganya, dia di jalan Allah. Tapi kalau dia bekerja hanya berorientasi memperbanyak harta, terus menerus membanggakan diri di hadapan teman-temannya, fahuwa fi sabilis syaiton, maka dia di jalan setan. Padahal pekerjaannya sama loh Pak. Sama-sama, Bapak sendiri yang sekarang duduk ini, Allahu alam, hanya Allah yang tahu motif kita masing-masing. Sama-sama duduk di dalam masjid mendengarkan ceramah yang sama, percaya deh. Nanti kita kalau masuk alam akhirat dikasih rapot nanti. Kamu fulan ibn fulan mengaji dengan niatan ini, pahalanya segini. Fulan ibn fulan mengaji dengan niatan segini, pahalanya segini. Beda-beda. Tergantung kepada motif. Makanya jangan salah Pak. Itu hadis innamal a'malu binniyat oleh Imam Nawawi dimasukkan ke dalam hadis Al-Arba'in, ya kan? Karena itu salah satu bagian dari saya tidak mengatakan fondasi, tapi bagian hal terpenting dari agama ini. Ada banyak pekerjaan dalam agama kita, sama orang melakukan pekerjaan itu, tapi hasil dan buahnya bisa berbeda gara-gara urusan niat. Orang nikah itu bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi haram. Lihat, tergantung kondisi dan motif yang bersangkutan. Begitu kan? Dalam Islam itu, sholat pun demikian. Sholat itu termasuk salah satu ketaatan yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang-orang yang murai itu artinya pengen dilihat, bisa jadi hasilnya bisa jadi berbeda. Nah, kita dapat pelajaran itu. Bagaimana sekarang kalau kita tarik ke dalam konteks yang lebih luas, ibu rumah tangga di rumah ngapain? Ngedidik anak tuh ada nawaitunya nggak? Dalam arti ada nggak dorongan secara batin bahwa aku melakukan ini demi menunaikan kewajiban. Jangan-jangan selama ini kita di rumah nggak ada motif, makanya kita kadang-kadang gampang kesel. Kadang-kadang kita nggak bisa menikmati tuh Bu, nggak bisa menikmati keseharian di rumah, bawaannya boring.
Yang kerja juga kadang-kadang nggak bisa menikmati pekerjaan karena nggak ada motivasi dari dalam. Nggak ada dorongan positif dari dalam. Bahwa aku melakukan ini demi sebuah kemuliaan yang dijanjikan oleh agama. Nabi Muhammad SAW menyebut kita itu di jalan Allah kalau melakukan hal itu demi tujuan-tujuan yang positif. Ada banyak riwayat-riwayat disebutkan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kemudian ada lagi riwayat, ini tidak kalah penting. Karena begini, ada sebagian orang punya perspektif, oh Ustaz, kita itu kalau misalnya punya kekayaan, kadang-kadang kekayaan itu memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah kita hidup miskin aja. Ada sebagian orang Pak yang punya mindset, bahkan ya lebih parah lagi apa? Guru-guru yang ngajar agama itu, orang-orang kayak saya ini, ustadz ini harus miskin. Kalau ada ustadz kaya itu jadi bahan omongan, bener nggak Pak? Ada kan perspektif kayak gitu, bener nggak? Ada. Kalau guru ngaji itu katanya nggak boleh ngambil upah dari Al-Quran. Karena itu adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, terlalu mahal untuk diperjualbelikan. Ya Allah ya Karim. Sedangkali itu cara berpikir. Saya masih ingat jawaban guru saya dulu. Boleh enggak mengambil upah dari hasil mengajar ngaji Al-Quran? Ini guru-guru ngaji. Tahu guru-guru ngaji itu terabaikan gara-gara mindset yang saya sebutkan itu. Salah, agama tidak menginginkan itu. Kata guru saya begini, sebetulnya ketika orang mengambil upah dari hasil mengajar ngaji atau ceramah agama, itu bukan dalam konteks menjual Al-Qurannya. Bukan ayat Allahnya yang dijual, tapi apa tahu enggak itu? Itu fi muqabil al-waqt. Jadi uang yang dikasih, upah yang dikasih itu adalah bentuk terima kasih atas waktu yang dia berikan. Karena waktu yang dia berikan kepada anak kita buat ngajar ngaji itu bisa dia berikan kepada keluarganya. Dengan istrinya, dengan anaknya dia di rumah. Bercengkrama, bercanda demi membangun keharmonisan rumah tangga. Waktu itu diambil buat apa? Buat ngajarin anak kita di TPQ. Buat ngajarin fulan, terambil. Kalau kita ngasih uang, itu bukan membeli ayat Allah, bukan memperjualbelikan ayat Allah. Tapi apa? Membayar waktu yang dia punya itu, yang dikasih buat kita itu, sebagai simbol terima kasih. Ya itulah malapetaka zaman sekarang. Orang yang diberikan panggung hiburan, ya kan? Orang yang diberikan orang yang masuk dunia entertainment, dia mendapatkan kemapanan dan orang memandang wajar kemapanan itu. Tapi giliran orang mengejebarkan ajaran Al-Quran, tahu Pak efeknya apa? Gara-gara cara pandang yang keliru tadi itu apa? Ada guru ngaji, dia itu sudah membangun keikhlasan sedemikian rupa, tapi gara-gara dia punya istri, istrinya perlu skincare, istrinya perlu jalan-jalan. Terus kemudian dengan alasan keikhlasan, lalu dia mengabaikan kehidupan duniawinya dengan keluarganya itu. Agama tidak menginginkan itu. Masa yang menyebarkan kitabullah, Al-Quranul Karim, kitab suci umat muslim kita hinakan dengan cara begitu, itu harusnya yang ngajar-ngajar Al-Quran, harusnya mendapatkan gaji tinggi sebetulnya. Kalau kita mau menggunakan mindset yang lebih adil, orang-orang yang menyebarkan agama Allah harusnya kita muliakan. Mohon maaf saya mengatakan begini bukan untuk minta saya dimuliakan, enggak. Banyak kasus di luar sana guru-guru ngaji itu terlantar gara-gara mindset yang kayak tadi itu. Seolah-olah kalau ngajarin agama itu harus miskin. Dari mana itu ajaran? Nih dengerin. Ayo kita sama-sama melihat agama ini secara proporsional, adil dan objektif. Bahwa orang-orang yang menyebarkan agama, mengajarkan ngaji, mengajarkan kitabullah, mengajar Al-Quranul Karim, itu lebih layak mendapatkan kehormatan ketimbang orang-orang yang terjun dalam dunia hiburan. Mohon maaf dengan seluruh penghormatan kita kepada mereka. Nah, ya Allah ya Karim, itulah kadang-kadang logika kita yang kadang-kadang terbalik. Naam. Ada riwayat di sini disebutkan qala Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim ini adalah salah seorang orang soleh yang namanya disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Ulama beda pendapat. Luqman itu hal huwa minal anbiya amla. Apakah dia termasuk nabi? Ada orang-orang yang diperselisihkan kenabian sama ulama. Satu Luqman Al-Hakim, kedua Dzulqarnain dalam surat Al-Kahf. Nabi atau bukan? Ulama berbeda pendapat. Kemudian Uzair. Uzair itu orang soleh yang oleh sebagian kelompok Yahudi di zaman Nabi diklaim sebagai anak Tuhan. Ulama beda pendapat. Uzair
termasuk nabi atau bukan? Uzair, Dzulqarnain, kemudian Luqman Al-Hakim, kemudian termasuk Sayyidah Maryam diperselisihkan. Ada sebagian, Bapak mungkin akan kaget, ada sebagian ulama berpendapat itu seorang nabi ya. Tapi jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menolak ada seorang nabi dari kalangan perempuan. Allahu a'lam. Tapi yang jelas Luqman Al-Hakim banyak nasihat-nasihatnya disebutkan dalam kutubul ulama, dalam kitab-kitab para ulama. Dia pernah memberikan nasihat kepada anaknya. Dan kalau kita baca Al-Quran itu banyak kumpulan nasihat Luqman kepada anaknya. Ini bukan bagian dari ayat Al-Quran ya. Imam Al-Ghazali mengutip riwayat, karena Luqman Al-Hakim pernah memberikan nasihat kepada anaknya. Al-Hakim itu artinya orang yang bijak. Ya Luqman ini kalau ngasih nasihat udah pasti berisikan kebijaksanaan. Nilai-nilai kebijaksanaan yang tinggi. Kata Luqman apa? Ya bunai, wahai anakku. Istagni bil kasb. Jadilah orang yang merasa cukup dengan bekerja. Kasab itu bahasa kitanya bekerja. Bil kasbil hal, dengan pekerjaan yang halal, anil faqr, dari kefakiran. Ketimbang terjerumus ke dalam kefakiran, jadilah orang yang merasa cukup dengan pekerjaan. Kenapa? Fa innahu maftaqara ahadun qattu illa asabahu thalathu khisal. Karena orang itu kalau sudah fakir Pak, akan ditimpa oleh 3 malapetaka. 3 hal negatif. Kalau orang sudah fakir, orang mengajarkan Al-Quran tapi diberikan kefakiran, dia akan ditimpa oleh 3 hal ini. Nauzubillah. Jadi kita jangan sampai membiarkan orang-orang yang berjuang menyebarkan agama Allah itu terbiarkan hidup miskin. Dengan alasan Ustadz itu harus ikhlas. Ikhlas itu urusan hati, urusan dia dengan Tuhannya. Urusan kita adalah menghormati dia karena sudah menggunakan waktunya. Betul atau tidak Pak? Harusnya begitu, orang beragama itu adil. Dengan cara begitu apa? Peradaban itu akan maju. Yang jadi ustadz dia semangat menjadi ustadz, yang jadi karyawan semangat jadi karyawan, yang jadi buruh semangat jadi buruh, saling melengkapi satu sama lain. Jangan ada profesi yang tersampingkan. Seolah-olah kalau ustadz lebih mulia dari buruh, belum tentu. Seolah-olah kalau buruh lebih mulia ketimbang ustadz, belum tentu juga. Semua bergantung kepada niat dan itulah yang jadi penilaian Allah Subhanahu wa taala. Kata Luqman Al-Hakim, kalau orang itu sudah ditimpa kefakiran, maka dia akan mengalami 3 hal. 1, riqqatun fidini, tipis imannya. Biasanya memang ada orang-orang fakir yang sabar, muhtasib, yang betul-betul mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu. Tapi itu kan levelnya para aulia, Pak. Levelnya para wali, ketika ditimpa kefakiran semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang lemah iman ketika ditimpa kefakiran kadang-kadang apa? Muncul pertanyaan. Kok Tuhan kayak nggak adil ya? Saya sudah sholat, mengajar ngaji, mengajar agama, kok hidup saya miskin. Sementara orang-orang yang berlumuran dosa, setiap hari melakukan kemaksiatan, hidupnya mapan. Tuh lihat, riqqah fidin. Itu maksudnya tipis iman, tipis agamanya. Gara-gara kefakiran itu. Makanya jangan sampai ada orang sudah berniat tulus ingin, ini mahasiswa nih, yang jurusan-jurusan agama. Senang pasti dengar ceramah saya kayak begini. Karena akan dimuliakan. Harusnya kita memuliakan mereka. Karena mereka menjual agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah tiba kefakiran, riqqatun fiddin, akan mengalami tipis iman, tipis agamanya. Lemah agama. Wada'fun fi aqlihi, dan lemah akalnya. Emang benar, fakta itu Pak. Kadang-kadang orang kalau misalnya sudah ditimpa kemelaratan, begitu mohon maaf, kadang-kadang apa? Jadi malas belajar, ya kan? Malas meningkatkan mutu intelektual. Malas untuk berkreativitas. Ya sudah, mau gimana lagi, hidup saya udah begini. Kadang-kadang. Terus yang selanjutnya apa? Wadhihab muru'atihi, wibawanya hilang. Tuh yang terjadi Pak. Oleh sebagian pengajar-pengajar guru-guru ngaji itu. Muru'ahnya hilang. Orang ngajarin kitab Allah, coba bayangkan. Itu kitab termulia sepanjang sejarah umat manusia. Digajinya 100.000. Bagaimana coba wibawanya di mata orang? Hilang wibawanya. Hati-hati itu. Terus kadang-kadang begitu protes, masih suka diprotes itu Pak. Guru-guru yang mendapatkan gaji kecil di madrasah itu kadang-kadang masih diprotes sama orang tuanya. Kadang-kadang. Jadi masih dikomplain gitu. Di saat dia dalam keadaan keterbatasan itu cara yang kadang-kadang bisa menghilangkan wibawa yang bersangkutan. Agama tidak menghendaki itu. Terus yang kata beliau apa lanjut? Wa a'dham min hadhihi thalath
yang lebih parah dari ketiga hal tadi, riqafiddin, dha'fun fi aqal, dhihabul muru'ah. Yang lebih parah dari semua itu apa? Istighfafun nasibihi. Orang memandang remeh orang fakir itu. Bagaimana kalau dia itu membawa agama, mengajarkan kebaikan kepada banyak orang, lalu dia direndahkan karena dia itu sedikit hartanya. Apa yang terjadi coba? Orang kalau udah tipis iman direndahkan orang, apa coba yang terjadi? Ya sudah, dia mulai mempertanyakan, ngapain gue beragama kalau begitu? Kan begitu Pak, kenyataan yang terjadi kadang-kadang. Orang ketika ditimpa kefakiran, maka sampai-sampai ada ungkapan itu relevan dengan ungkapan kadal faqru ayyakuna kufran. Begitu kan ada ungkapan? Jadi kefakiran itu kadang-kadang bisa menjadikan kekufuran. Al-faqr, coba lihat, kata faqr dengan kata kufur seolah-olah tuh memiliki kemiripan gitu ya. Jadi agama kita itu tidak menghendaki orang jadi fakir. Agama ini ingin setiap orang itu menjalankan profesinya secara maksimal, dan kita diminta menghargai setiap profesi itu. Kalau memang orang itu mengajarkan kemuliaan, ya muliakan dia. Kalau dia mengerjakan sesuatu yang diagungkan oleh agama, ya agungkan dia. Saya kira itu penting ya. Saya kira itu penting. Jadi menghormati buruh, bagian dari menghormati agama, iya. Nah, dia menjalankan tugasnya sebagai khalifah fil ard, sebagai khalifah di muka bumi. Huwallazi ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha, kata Al-Qur'an. Allah itu minta kita ista'mar. Ista'mar itu artinya minta kita memakmurkan dunia ini. Terus bagaimana dunia ini bisa makmur? Coba Bapak bisa bayangkan. Dunia ini bisa makmur dengan cara apa? Dengan cara sholat? Dengan cara puasa? Dengan cara itikaf di masjid? Dunia ini bisa makmur. Saya nggak bilang masjid. Kalau memakmurkan masjid, semua orang tahu bagaimana caranya. Memakmurkan alam semesta ini, gimana caranya? Harus ada orang yang bertani. Harus ada orang yang berbisnis. Harus ada pejabat. Harus ada pemimpin negara. Harus ada gubernur. Harus ada bupati. Harus ada mahasiswa. Harus ada apoteker. Harus ada dokter. Harus ada security. Semuanya diminta untuk memakmurkan dunia ini. Dan itu permintaan Tuhan. Kalau permintaan Tuhan artinya apa? Kalau kita tunaikan, semuanya bisa bernilai ibadah. Karena itu permintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu agama yang benar begitu. Agama yang benar itu mengajari kita hidup produktif dengan profesi dan kecenderungan kita masing-masing. Lanjut, hadis lain yang dikutip Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Mari kita simak hadis ini baik-baik supaya cara berpikir sebagian, mungkin bukan sebagian kita, tapi sebagian orang di luar sana, cara berpikir sebagai orang di luar sana menyangkut agama ini bisa terkoreksi. Bahwa sekali lagi agama tidak menghendaki kita menyerupai malaikat saja dengan ritual-ritual yang kita lakukan. Kita bekerja keras, bercucuran keringat, menahan kesabaran di rumah tangga kita, di pekerjaan kita, di kantor kita. Itu ibadah yang pahalanya besar. Pahalanya besar. Bukan saya yang bilang, itu agama bilang begitu. Heran saya kalau ada orang masih punya bayangan bahwa Ustadz saya itu pengen ibadah. Terus ibadah bayangan dia apa? Ditinggalkan pekerjaannya demi memperbanyak zikir. Bagaimana Anda itu memahami agama ini? Ada apa itu di kasus begitu? Ada kasus begitu, mohon maaf. Ada kasus kayak begitu. Orang salah paham menyangkut agama gara-gara tergabung dengan satu kelompok. Dia itu punya mindset bahwa kalau kita ingin dekat kepada Allah, tinggalkan dunia. Tinggalkan dunia apa artinya? Akhirnya dia yang tadinya punya profesi yang menjanjikan kira-kira secara penghasilan, akhirnya dia mohon maaf, dia jualan minyak wangi. Kemudian setelah itu apa? Dia merasa dengan cara begitu dia meninggalkan sesuatu yang hina dan mendapatkan sesuatu yang mulia. Apa yang terjadi? Anak istrinya kurang dinafkahi. Dinafkahi tidak secara maksimal. Allah sudah kasih dia pekerjaan, dia tinggalkan pekerjaan itu. Kemudian dengan alasan ingin taqarrub ilallah, meninggalkan pekerjaannya memperbanyak zikir. Hada khata. Itu salah dari cara beragama begitu. Yang benar apa? Maqamak haitsu aqamak. Yang benar begitu kata guru saya, maqam kita itu sesuai dengan maqam yang Allah tentukan. Artinya begini Pak, kalau Allah itu minta kita sebagai pekerja, ya ibadah kita itu kerjaan. Ya bukan berarti nggak sholat, tapi ya sholat tetap wajib. Bukan dengan alasan aku bekerja setiap hari, dengan alasan aku bekerja ini adalah ibadah, terus sholat ditinggalin. Salah juga. Sholat ya tetap jalan, baca Al-Quran ya tetap jalan. Jangan sampai dengan alasan sibuk bekerja, Quran jadi bulukan di rumah. Ada juga tuh kayak begitu. Tiba-tiba muslim kayak begitu ada. Dengan alasan sibuk bekerja, kan ini juga ibadah. Kan kerja juga ibadah.
Sholatnya kadang-kadang ditinggalin, kadang cuma sehari dalam 3 waktu doang, apa 2 waktu doang, kira-kira begitu. Qurannya dibiarin bulukan begitu, anaknya nggak dikasih pengajian, pendidikan agama yang layak dengan alasan sibuk bekerja. Salah. Yang benar agama ini ingin kita proporsional dalam hidup. Kalau Allah minta kita dalam satu posisi, tunaikan di posisi itu tugas kita. Bukan dengan cara meninggalkan, lalu mendekatkan kepada Allah dengan memperbanyak zikir semata. Naam. Itulah yang dikehendaki oleh agama Islam. Orang-orang dulu bisa membangun peradaban dengan kesadaran kayak begitu. Setiap orang tuh fokus dengan bidangnya masing-masing. Makanya muncul peradaban Islam di generasi salafus soleh, para ilmuwan itu punya kesadaran begitu. Bahwa menyembah Allah itu bukan hanya di masjid tapi di laboratorium. Kalau bahasa modernnya laboratorium. Zaman dulu belum ada laboratorium. Artinya meneliti alam semesta itu bagian dari ibadah. Orang-orang dulu sadar dengan itu, akhirnya apa? Dia berkreasi, membangun peradaban intelektual, karya-karya berjilid-jilid itu. Bukan hanya membaca Al-Quran saja, tapi meresapi, menafsirkan, mempelajari ilmu-ilmu yang bisa mendukung pemahaman terhadap Al-Quran, lahir peradaban intelektual sampai detik ini. Dinikmati karya ulama-ulama kita itu sama orang-orang barat sekalipun. Lihat, orang zaman sekarang kadang-kadang dibalik cara beragamanya. Mari kita kembali menyimak petuah-petuah yang dikutip oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Su'ila Ibrahim anitajir as-saduq. Ibrahim ibn Adham. Bapak Ibrahim ibn Adham siapa ini? Minas Sufiyah. Termasuk ulama Sufi. Sufi itu apa artinya apa? Sufi itu artinya apa? Sufi itu artinya pengamal tasawuf tingkat tinggi lah, bahasa agama ya begitu. Tasawuf itu apa Ustaz? Tasawuf itu enggak ada di Al-Quran, enggak ada di Sunnah. Itu bid'ah, enggak. Tasawuf itu kita itu nggak berurusan dengan nama Pak, nama apa aja terserah. Kadang-kadang banyak hal dalam agama ini namanya nggak ada di Quran. Tapi yang kita nilai itu substansinya, intinya. Jadi jangan terlalu polos kita bilang ini nggak ada di Al-Quran, nggak ada di salafus soleh, berarti bid'ah. Nggak begitu. Yang dinilai bukan namanya tapi substansinya. Kalau orang nyebut istilah asing, saya baru dengar tuh tasawuf itu artinya apa? Sufi itu maksudnya apa? Perasaan sahabat nggak ada tuh yang jadi sufi itu. Kalau kita mendengar istilah asing yang kita paham, belajarlah kita secara lebih cerdas melihat substansi dari istilah ini apa. Kalau kita tanya penjelasan para ahli, tasawuf itu artinya satu bidang keilmuan yang berusaha untuk menjernihkan batin manusia dan melepas keterikatan batinnya dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Dunia itu ada dalam genggaman. Sufi itu bisa jadi kaya raya, iya. Bisa jadi kaya raya, tapi dia nggak dikuasai dengan kekayaannya. Kekayaannya dia jadikan jalan, dia jadikan alat untuk memakmurkan dunia ini dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sufi itu orang yang punya kejernihan batin. Orang yang punya kejernihan batin, ketulusan dalam mengabdi, menyembah Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Tuhannya, cinta kepada nabinya, mencintai semua orang, mencintai kebaikan untuk semua orang, dan dia berusaha untuk mengikis rasa cinta berlebih terhadap dunia. Itu namanya sufi. Tasawuf itu bidang keilmuan dalam Islam yang mengajak kita untuk begitu tuh. Baik apa enggak itu? Ya bukan cuma baik, itu harus kayak begitu. Orang sholat bertahun-tahun gak ada rasa karena gak pernah belajar ilmu beginian, ilmu hati namanya. Supaya kita itu punya rasa dalam beragama, intinya begitu tasawuf itu. Supaya kita ketika kita salat Allahu Akbar, nama Allah itu hadir dan kita merasakan kenikmatan beribadah. Itu tasawuf itu begitu. Tasawuf itu begitu. Nah, Ibrahim ibn Adham seorang sufi. Bayangan sebagian orang kalau seorang sufi itu artinya apa? Dia pakai jubah, di kemana-mana bawa tasbih. Ya kan kira-kira begitu sufi itu. Berpakaian lusuh, memang ada sejarahnya Pak. Istilah tasawuf itu dalam sebagian buku disebutkan, kata tasawuf diambil dari kata suf. Suf itu artinya kain wol. Orang-orang dulu, orang-orang soleh zaman dulu itu untuk menunjukkan keberpalingan dari dunia, dia pakai pakaian sederhana Pak. Terbuat dari kain wol. Makanya orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan berzuhud, dengan bersikap zuhud terhadap dunia itu disebut mutasawwif. Orang yang menggunakan kain wol. Kain wol itu simbol kesederhanaan dan keberpalingan dari dunia. Di saat ada orang menggunakan pakaian dari sutra, dari pakaian barang-barang mahal. Kalau kendaraan mungkin zaman sekarang itu ya ada Lambo, ya ada Ferrari, kira-kira begitu ya. Ada orang-orang yang sengaja menunjukkan identitas kami tidak cinta dengan dunia dengan cara memakai kain wol. Dari situ istilah muncul tasawuf. Asalnya itu dari kain wol. Kain wol itu sebagai simbol.
Enggak jadi masalah, orang namanya mau apa aja, yang penting substansinya bagus. Ada lagi mengatakan enggak, ada kata sofa. Sofa itu artinya kejernihan. Mutasawwif atau sufi itu artinya orang yang punya kejernihan batin. Sehingga dia punya rasa cinta mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala dan nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang mengatakan tasawuf dari kata ahlus sufa. Ahlus sufa itu golongan sahabat Nabi yang dulu, kalau kita kembali kan ada tuh tempat bekas ahlus sufa. Mereka yang betul-betul memfokuskan diri ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada golongan-golongan sahabat. Nah, kira-kira nama dan istilah tasawuf itu diambil dari, ada juga yang mengatakan as-safful awal. As-saff, saff itu artinya barisan. Karena para sufi ini adalah orang-orang yang berada di barisan pertama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa gampangnya sufi itu apa? Wali. Orang yang punya kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim ibn Adham seorang waliullah. Dia pernah ditanya tentang seorang pedagang, bahasa kita buruh sekarang. Seorang pedagang yang jujur. Ahwa ahabbu ilaik amil mutafarriq lil ibadah. Ibrahim, kamu kalau disuruh milih, mana yang paling kamu cintai? Pedagang yang jujur atau orang yang fokus beribadah dalam arti ritual? Jawaban beliau apa? At-tajir as-saduq ahabbu ilayya. Pedagang yang jujur itu lebih aku cintai ketimbang ahli ibadah. Kenapa? Li'annahu fi jihad. Karena orang yang capek dagang itu dalam jihad, sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu. Tuh, sesuai. Sabda nabinya bilang begini, orang solehnya bilang begini. Itu salafus soleh dulu begitu ajarannya. Ya'tihi syaitan min tariqil mikyali wal mizan. Orang yang dagang itu godaan setannya banyak Pak. Mengurangi timbangan di antaranya. Kan begitu. Kalau zaman sekarang mungkin bukan mengurangi timbangan. Saya nggak tahulah kejahatan-kejahatan di dunia perdagangan itu ya kira-kira. Tapi yang jelas godaannya banyak tuh. Orang-orang yang berbisnis itu, orang-orang yang berdagang itu. Nah ketika kita melawan godaan-godaan itu jihad. Itu perjuangan, mendapatkan kemuliaan dalam pandangan agama. Wa min qibalil akhdi wal ata fayujahiduhu. Jadi seorang pedagang yang jujur, kata Ibrahim bin Adham, lebih aku cintai ketimbang orang-orang yang hanya mementingkan ritual saja. Ada hadis yang tidak ada, Allahu alam, hadir riwayah marfu'an, ada Ibnu Umar marfu'an. Ada afar dari Abu Ibn Umar marfu'an. Qala Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz ibn Jabal ini adalah imamnya para ulama di alam akhirat nanti. Jadi termasuk ulama dari kalangan sahabat, ada sahabat namanya Mu'adz ibn Jabal. Nanti itu Pak, Imam Nawawi, Imam Al-Ghazali, Imam Qurtubi, Imam Ibnu Katsir, Imam Ar-Razi, Imam Fulan, mereka itu dikumpulkan satu golongan para ulama nih, orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Imamnya mereka itu siapa? Imamnya para ulama itu dari kalangan sahabat tadi, Mu'adz bin Jabal. Coba itu Mu'adz bin Jabal itu adalah seorang sahabat yang mendapatkan kemuliaan seperti itu. Mu'adz bin Jabal. Ulamanya para sahabat. Mu'adz bin Jabal pernah berkata, Yunadi mudadin yaumal qiyamah. Nanti akan ada seorang penyeru di hari kiamat, memberikan maklumat di hari kiamat. Aina bughdaullahi fi ardi. Mana hamba-hamba yang dimurkai oleh Allah ketika ada di muka bumi. Seorang penyeru kira-kira ada suara, mana orang-orang yang dulu pernah dimurkai oleh Tuhan ketika dia hidup, kira-kira begitu. Fayaqum, tahu ketika dipanggil begitu, yang merespon siapa? Ketika dipanggil orang-orang yang dibenci oleh Tuhan. Dibenci oleh Tuhan. Tahu siapa itu? Fayaqum su'alul masajid. Para peminta-minta yang ada di sekeliling masjid. Peminta-minta. Minta-minta itu perbuatan hina dalam pandangan agama. Mohon maaf. Kita perlu mengingatkan saudara. Makanya Pak, saya secara pribadi kalau ketemu mohon maaf sekali. Kalau ada saudara kita yang meminta-minta, kadang saya menolak. Bukan saya nggak mampu, bukan saya nggak mau. Karena itu penyakit Pak sebetulnya. Orang minta-minta itu kalau kita kasih terus-menerus semakin menjadi-jadi dia. Makanya saya pernah punya pengalaman waktu saya ke Mesir, 2012 saya ke Mesir, ada seorang pengemis kadang-kadang membagi-bagikan kertas kepada para mahasiswa. Karena ada mobil mahasiswa 80 coret itu sampai sekarang masih ada di Mesir. Kita suka naik bis itu.
Itu biasanya sering ada pengemis. Saya ngeliat satu orang pengemis, dia suka bagi-bagi kertas. Bapak tahu apa yang terjadi ketika saya balik ke Mesir 2023. Kebayang tuh? 2012 sampai 2023 itu orang masih saya jumpai mengemis-ngemis dengan cara begitu. Karena dikasih sama orang. Pengemis itu ketika dikasih itu persis kah orang punya penyakit, dia itu perlu disembuhkan, tapi kita terus dia beri semakin menambah penyakitnya. Karena ada janji dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara sumpah Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan dalam salah satu hadisnya, "Thalathun uqsimu alaihinna wa hadisukum hadisan fahfadu." Nabi itu berkata, aku bersumpah tentang 3 hal, kalian ingat 3 hal ini baik-baik. 1, Nabi bersumpah tentang 3 hal ini. Mana qasamalu abdi min sadaqah. Tidaklah berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Sedekah itu nggak bikin kita miskin, kata Nabi. Sedekah itu tidak pernah mengurangi harta kita hakikatnya. Yang kedua apa? Waladulima abdun madlimatan fasabara alaihi ila zadahullahu izzan. Tidaklah seorang hamba dizolimi dengan sebuah kezaliman kemudian dia bersabar kecuali Allah menambah baginya kemuliaan. Ibu, kalau punya suami agak rese, sabar. Janji Nabi apa? Kalau kita bersabar dengan sebuah kezaliman, Allah akan menambah kemuliaan, bukan kehinaan. Bapak, kalau punya istri agak sedikit kurang ajar ngomongnya, sabar aja, terima. Karena kita hidup di dunia bukan di sorga. Kalau kita bersabar dengan kezaliman yang diberikan oleh orang lain, Allah menjanjikan kemuliaan buat kita. Dan itu fakta, Pak. Banyak orang-orang ketika dizalimi bersabar, dia mendapatkan kemuliaan lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Nabi Muhammad gak mungkin bohong. Yang ketiga apa? Wala fataha abdun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba faqrin. Tidaklah seorang hamba membuka pintu permintaan kecuali Allah buka pintu kefakiran. Artinya apa? Orang semakin sering minta-minta akan ditambah kefakirannya. Apa kefakiran ini dimaksud, Ustaz? Orang ada kok pengemis-pengemis dia punya rumah mewah, ya. Tapi tahu yang kefakiran ini dimaksud apa? Kefakiran batin. Dia punya ketergantungan sama minta-minta itu. Walaupun dia dikasih mobil paling mewah sekalipun, itu orang yang sudah terlanjur mengemis-ngemis akan jadi kecanduan, penyakit minta-minta itu. Makanya itu dicela dalam agama. Meminta-minta itu dicela dalam agama. Berarti solusinya kalau nggak minta-minta harus ngapain dong? Ya kerja. Karena meminta-minta itu dipandang hina oleh agama, berarti orang yang bekerja supaya nggak minta-minta, otomatis dia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu logika beragama yang benar. Logika beragama yang benar begitu. Jadi orang yang meminta-minta itu sebetulnya orang yang sedang mengalami penyakit harus disembuhkan. Dengan cara apa? Diberikan kesadaran. Diberikan kesadaran dan banyak nasihat-nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat lain misalnya, hendaknya salah seorang di antara kalian memikul, hatob itu kayu. Itu lebih baik bagi kalian memikul kayu, maksudnya artinya berusaha ya dengan barang yang seada mungkin. Kalau lagi bisa menjual kayu. Yang harus diapresiasi itu siapa, Pak? Bukan orang yang minta-minta. Orang-orang yang punya keterbatasan ekonomi masih jual barang-barang yang sebetulnya mungkin untuk zaman sekarang nggak dibutuhkan lagi. Terakhir saya melihat berita orang masih jualan koran. Jualan koran di dekat kereta, di dekat stasiun kereta, jualan koran. Itu yang mulia dalam pandangan agama itu. Dia tahu dengan keterbatasan dirinya, dia nggak punya pekerjaan lagi. Tapi dia tidak meminta-minta. Jualan. Siapa orang mau beli koran zaman sekarang coba Pak ya? Di saat zaman teknologi seperti sekarang. Tapi dia masih menunjukkan usahanya, menunjukkan kasab. Itu yang mulia. Itu yang mulia. Orang diberikan keterbatasan tapi masih menunjukkan upaya dan usaha, bekerja keras, bercucuran keringat. Agama memandang mulia pekerjaan semacam itu. Qala Abu Qulabah li rajul. Abu Qulabah, salah seorang ulama ya Abu Qulabah, dia bilang dalam kutipan Imam Abu Hamid Al-Ghazali, li an araka tatlub ma'asyaka ahabbu ilayya min an araka fi zawiyatil masjid. Aku melihat kamu bekerja itu lebih aku cintai ketimbang melihat kamu di dalam masjid. Ulama-ulama dulu begitu. Kenapa? Karena masjid tempat ibadah, kantor juga tempat ibadah, jalanan tempat kita beribadah, motor yang kita gunakan tempat ibadah, mobil yang kita kendari tempat kita beribadah, masih juga tempat-tempat ibadah, sama-sama beribadah. Itulah makna yang dimaksud manakala Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Menyembahku bukan cuma dengan sholat, bukan dengan bersujud. Tapi dengan apa? Dengan menunaikan tugas dan kewajiban pada setiap profesi yang kita miliki. Menyembah, tujuannya begitu.
dan menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan cara memaksimalkan tugas yang kita miliki. Ibu-ibu yang di rumah yang enggak punya pekerjaan, kerjaannya apa? Ya mendidik anak. Itu termasuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa ada pendidikan anak yang baik, apa yang terjadi? Muncul generasi-generasi yang kurang ajar itu, mohon maaf, terjadi itu Pak. Sekarang kita masuk pada era generasi-generasi anak muda itu enggak punya adab, enggak punya tata krama, enggak punya etika, enggak punya kesadaran tentang pentingnya beragama, sholat, kadang memandang remeh hal-hal semacam. Gara-gara apa? Gara-gara orang tua yang enggak perhatian, tidak memperhatikan pendidikan anak didiknya, anak cucu keturunannya. Berapa kali diajari sholat, berapa kali diajak untuk membaca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa kali diajari agama, bapaknya nggak punya waktu, ibunya nggak punya waktu. Apa yang terjadi? Anaknya terlunta-lunta. Tapi kan udah disekolahin Ustaz. Iya, sekolah mah sekarang udah gampang Bu. Sekolah itu sekarang kayak udah jadi formalitas doang. Sekolah sekarang itu, mohon maaf ya, dengan durasi belajar agama yang cuma 1-2 jam dalam seminggu itu, mau berharap apa dari pendidikan kayak begitu? Pendidikan yang berorientasi untuk memberikan wawasan begitu, wawasan intelektual, jadi orang pintar, dia bisa menciptakan robot, bisa menciptakan sains, teknologi, tapi ininya kering, spiritualitasnya kering, keimanannya rapuh, karena nggak diajari agama dengan cara pendekatan emosional dan spiritual. Sholat tapi karena takut neraka doang, nggak tahu namanya berterima kasih kepada Tuhan, nggak diajarin sama orang tuanya, sama gurunya juga nggak diajarin. Apa yang bisa kita harapkan dari pendidikan kayak begitu? Sekolah udah nggak bisa tuh. Jadikan satu-satunya sandaran sekarang harus hadir pada akhirnya. Bapak dan ibu mendidik anak-anak yang terlantar pergaulannya itu. Itulah yang diinginkan oleh agama dari kita. Dan ibu yang berusaha untuk memberikan pendidikan yang layak kepada anak, itu mendapatkan kemuliaan yang tidak kalah besar ketimbang ibu-ibu yang banyak melakukan ritual, beribadah secara ritual di dalam masjid, beriktikaf, sholat ratusan. Kan ada ibu-ibu Pak, ibu-ibu yang nggak sempat itu, bukan nggak sempat, artinya konsentrasinya itu udah buyar gitu loh. Mau sholat tahajud itu susah Pak Ustadz, gimana saya ngurusin anak 3 begitu, yang satu pengen begini, yang satu bangun, yang satu begini, udah nggak sempat. Itu ibadah. Gak bisa sholat tahajud karena mengurusi anak, jangan Anda mengira bahwa itu Anda meninggalkan ibadah. Kalau itu diniatkan untuk beribadah, itu pahalanya besar. Guru saya pernah bilang kayak gitu Pak. Perempuan itu pahalanya lebih besar kadang-kadang ketimbang laki-laki. Kenapa? Karena ujiannya lebih berat. Kadang-kadang anaknya bandel, suaminya rese. Itu udah lebih cukup menjadikan dia sebagai seorang wali, ya kan? Bandel, suaminya bandel, anaknya bandel. Ada tuh yang diuji dengan kayak begitu. Pekerjaannya susah. Alah, sudahlah itu. Ibadahnya mungkin pas-pasan. Ibu-ibu itu mungkin ibadahnya pas-pasan, tapi ujiannya berat. Wallahi kadang-kadang guru kami itu ngajari kami begitu Pak. Bahwa terkadang kesabaran seorang manusia dalam memikul ujian hidupnya itu kadang pahalanya lebih besar ketimbang ratusan rakaat yang dijalankan sama ahli ibadah itu. Guru kami pernah mengajari kami begitu. Bahwa agama kita itu tidak memandang kemuliaan hanya dengan memperbanyak ritual saja. Orang-orang yang diberikan ujian berat, keluarganya, pekerjaannya, kesehatannya, anaknya bandel, suaminya selingkuh, misalnya ya, nauzubillah bukan ibu, suami yang lain, bapaknya selingkuh, anaknya bandel, sekolahnya enggak benar, rumah tangganya hancur, pekerjaannya susah, kesehatannya diuji. Sholat mungkin yang dia tunaikan cuma yang wajib-wajib doang, udah nggak sempet tuh, udah pusing kepalanya. Bahkan ada orang-orang yang meninggal Pak karena memikul rasa berat itu. Punya tekanan psikologis, ada orang-orang yang meninggal dengan cara begitu. Itu mendapatkan kemuliaan dalam pandangan agama. Kalau dia bersabar dengan ujian hidupnya. Mari kita sama-sama menghayati agama yang begini nih, supaya apa? Supaya kita bisa survive dalam hidup, tidak banyak mengeluh. Mengeluh itu wajar dan manusiawi. Tapi jangan sampai kita memelihara keluhan, sampai-sampai kita lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar ketimbang ujiannya. Nikmat Allah itu lebih besar ketimbang ujian yang dia berikan. Betul nggak Pak? Betul. Kadang-kadang masalah kita itu apa? Kita gampang melupakan nikmat dan kita hanya terfokus pada penderitaan yang kita dapat. Benar nggak? Akhirnya apa? Kita tidak mendapatkan ketenangan dan kenikmatan hidup. Yang benar dalam agama kita berusaha untuk terus mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berlimpah, tapi dalam saat yang sama ujian yang dia berikan adalah cara dia meningkatkan derajat kita semuanya. Nah, sekarang muncul pertanyaan, ini tidak kalah penting. Ustaz, kalau begitu berarti lebih baik bekerja dong ketimbang jadi ahli ibadah? Enggak.
kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, tergantung keadaan. Tidak berarti bahwa orang yang bekerja itu lebih mulia secara mutlak ketimbang yang ahli ibadah. Terus kita mandang remeh orang yang tiap hari, orang yang Allah khususkan untuk beribadah secara ritual. Enggak. Kata Imam Abu Ghazali, penjelasan tadi itu tidak berarti secara mutlak ya. Bukan berarti kalau orang itikaf di masjid tiap hari itu lebih mulia secara mutlak. Enggak. Bukan berarti orang yang bekerja, meskipun ada keterangan-keterangan kayak tadi itu, bukan berarti orang yang bekerja itu lebih mulia secara mutlak dari orang ahli ibadah secara ritual. Enggak juga. Kata beliau, fa'in pekerjaan kita, profesi kita itu, ngantornya kita itu, fa'in tuliba min haziyadah alal kifaya listiktsaril mal waddikharihi la lisarfi ilal khairat wassadaqat fahiya madmumah. Pekerjaan itu Pak, kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, bukan kata saya, kalau diniatkan untuk memperbanyak harta doang, memperbanyak harta duniawi doang, gak ada orientasi lain kecuali memperbanyak harta duniawi sampai-sampai lupa ibadah, fahiya madmumah, itu tercela sebetulnya. Amma idza tuliba bihal kifayah li nafsihi wa auladihi, tapi kalau pekerjaan itu dilakukan untuk mencukupi diri sendiri dan keluarga, wa kana yaqdir ala kifayatihim bisual fattijarah, berdagang, ta'affufan anis sual afdal. Berdagang bisa jadi lebih utama ketimbang beribadah secara ritual kalau memang kita ditugaskan untuk mencukupi diri sendiri dan keluarga. Inilah yang dimaksud dengan hikmah Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, iqamatul gimana? Aywa iqamatillah iyyaka fit tajrid ma iradatuka tajrid ma iqamatillah iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah wa iqamatuka wa iradatukal asbab ma iqamatillah iyyaka fit tajrid inhitadun anil himmatil aliyah. Gampangnya begini, ada orang Pak di makom tajrid, ada orang di makom asbab. Makom tajrid itu artinya apa? Orang benar-betul menghususkan kesehariannya untuk melakukan ritual peribadatan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kayak begitu, Pak. Dunia udah nggak mikirin lagi, kontrakan udah 500 soalnya. Dia udah cukup. Duit udah banyak, bagi fulus sudah nggak usah dipikirin lagi. Orang-orang Bintaro tuh kayak gitu kan rata-rata, bener nggak Pak? Ngaku aja. Orang-orang Bintaro kayak gitu kan? Udah nggak mikirin dunia kan? Nah, kalau sudah tidak ada urusan dengan dunia, terus apa? Punya kelapangan waktu. Pagi-pagi kok nggak ada, kok nganggur ya? Nggak ada kerjaan nih. Orang Bintaro kayak gitu tuh, megang HP. Bukan, Allah ingin tuh. Dunia sudah dicukupkan, Allah ingin Anda apa? Gelar sejadah, zikir sebanyak-banyaknya, baca Al-Quran, jernihkan hati, didik anak, didik istri, memperbanyak ibadah. Itu namanya makom tajrid. Ada orang-orang kayak gitu Pak. Memang sama Allah diminta untuk fokus. Ada ulama-ulama terlebih dulu yang mendekatkan kepada Allah itu di gua-gua. Ada. Salah nggak? Ya enggak. Tergantung keadaan dia. Kalau dia udah nggak punya bini, nggak punya anak, kemudian urusan dunia sudah merasa cukup, dia pergi ke dalam gua. Boleh apa enggak? Ya boleh. Tapi kalau semua orang kayak gitu kan repot, ya enggak? Terus siapa yang ngurusin kantor-kantor itu? Ya kan? Iya, ada orang-orang di makom tajrid. Nah, orang sudah di makom tajrid ini gak usah menerawang atau pindah ke makom asbab. Apa itu makom asbab? Yaitu orang-orang seperti kita ini. Orang-orang yang dikasih kewajiban memberikan nafkah kepada istri, bekerja, masuk kantor, punya kewajiban, punya tugas di pabrik, punya tugas di kantor, mengurusi anak dan lain-lain. Ibu jangan sampai dengan alasan ingin menjernihkan hati, memperbanyak ibadah, anaknya ditelantarkan, gak dididik, salah. Yang ada di makom asbab, maka tunaikanlah tugasnya di makom asbab itu. Kayak kita ini, orang-orang kayak kita ini, mahasiswa kan ada tiba-tiba mahasiswa bukan ketika mau ujian bukannya belajar, baca Yasin 30 kali. Dengan alasan supaya dapat ilham dari malaikat, kira-kira begitu kan? Ada yang begitu, salah. Waktunya ujian Anda belajar, itu makom asbab, bukan makom tajrid. Waktunya Anda jadi mahasiswa, makom Anda itu makom asbab, bukan makom tajrid. Pergi ke mushola, itikaf seharian, besok kemudian nunggu malaikat Jibril datang gitu, enggak, bukan begitu. Waktu kita sudah berada di makom tajrid, enggak usah pindah ke makom asbab. Karena kalau kita sudah berada di makom tajrid, kemudian kita pindah ke makom asbab, itu minasyahwatil khafiyah, kata Imam Ibn Athaillah. Itu syahwat sebetulnya bilang begitu. Iqamatillah iyyaka fit tajrid. Kalau kita sudah berada di makom tajrid, kita pengen di makom asbab, itu gimana?
Iqamatillah iyyaka fi tajrid iqamatillah la haula wala quwwata iradatu kat tajrid min asyawatil khafiyah. Kita menginginkan makom tajrid padahal sudah makom asbab. Anda mahasiswa ini sudah waktunya belajar. Tapi Anda mungkin makom tajrid. Oh enggak, baca Yasin aja, baca tahajud aja 40 rakaat kira-kira begitu. Itu syahwat sebetulnya, bukan ibadah. Syahwat. Syahwat yang tersembunyi kata Imam Ibn Athaillah. Sebaliknya, orang yang sudah berada di makom asbab, orang sudah berada di makom tajrid, kemudian ingin ke makom asbab, sudah punya kontrakan 500 pintu, punya rumah sakit, punya perusahaan, gak usah mikirin duit lagi. Masih mau mikirin duit lagi, gak mau ibadah gitu kira-kira. Itu inhitat anil himmatil aliyah. Itu ketergelinciran dari cita-cita yang luhur. Artinya apa? Allah sudah menghususkan Anda pengen jadi ahli ibadah, memperbanyak zikir, menjernihkan hati, malah ngurusin dunia lagi. Kira-kira begitu ya. Saya kira demikian. Jika nanti perlu dilanjutkan, mungkin dilanjutkan. Kalau kita sudahi, kita sudahi. Yang jelas kita sudahi terlebih dulu. Naktafi bihadzal qadar wa nuwasil fil liqa al-qadim insyaallah.